ya. Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN ya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya gue bakal ngejawab tantangan para termol. Pak Joshua Sinambela. Di sini gue bakal mendebat pernyataan mereka. Kita masuk. Ya, jadi di sini beliau itu menjelaskan pada dasarnya kurikulum S1 terdiri atas kurikulum sarjana muda ya S1 bawah sendiri atas 120 SKS, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Dan S1 atas terdiri atas 40 SKS, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Dengan pengertian bahwa kurikulum sarjana muda S1 bawah merupakan bagian integral dari program pendidikan sarjana yang terdiri atas 160 SKS ya. Dokumen ini itu yang nggak ditampilkan oleh Bareskrim ya. Jadi ini bahkan sama dia itu di blur dan buramkan gitu ya. Ini di blur nilai-nilainya, terus pelajarannya itu diburamkan. Nah, ini ada keanehan di mana sorry, gue lanjutin dulu ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. 40 SKS untuk sarjananya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini wajibnya itu di sini 27 ya, sesuai dengan dokumen dari Bareskrim. Ini 27 dan ini 13, jadi tambahnya 40 ya. Kita bisa cek di sini. Oke, bisa lihat ya di sini ya. Jumlah SKS wajibnya 27. Terus jumlah kredit pilihannya itu 13 ya. Sementara kita tahu ya, yang dikatakan oleh Pak Joshua di sini itu adalah S1 terdiri atas 40 SKS ya, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, di sini ada yang nggak sinkron nih. Di sini malah yang kredit pilihannya itu kurang 1, 13 ya. Dan yang wajib itu 27. Jadi lebih 1 di sini. Di sini tuh lebih 1. Jadi ada ketidaksinkronan pertama di dokumen ini dengan dokumen program studi ya. Program studi teknik kehutanan. Sayangnya kita nggak bisa tahu nilai yang ada di sini karena memang di blur ya. Seharusnya kalau misalkan kita tahu ya yang ada di sini, kita bisa mengerti SKS-nya apakah dia itu 107 dan di sini itu berapa tadi? 107 dan 13 ya. 107 mata pelajaran wajib dan 13 mata pelajaran pilihan. Nah, ini kan syarat minimum ya untuk S1 yang integral ya, program sarjana S1 yang integral. Sementara yang di sini itu kurang di bagian kredit pilihannya, itu 13 doang. Yang syaratnya itu harus 14 ya, 14 SKS pilihan. Namun di sini cuma 13. Entah mungkin dia itu bisa seperti itu atau tidak. Yang jelas ini tidak dijelaskan oleh Pak Joshua Sinambela ya di sini. Di sini kalau misalkan kita trace itu kan berarti 120 SKS, 160 SKS ya. 160 SKS yang Pak Jokowi lalui. Oke, di sini gue udah membuat tabel simulasi Pak Jokowi itu berkuliah ya. Jadi kan integral dari yang dikatakan Pak Joshua Sinambela tadi kan 120 SKS kan untuk melanjutkan ke jenjang S1-nya. At least berarti di situ Pak Jokowi harus menyelesaikan 120 SKS dalam waktu 3 tahunnya gitu kan. Nah, di sini gue simulasikan berarti kan semester 1 itu kan September 1980 sampai Januari 1981. Nah, pokoknya ini di sini gue simulasiin tanggal bulan perkuliahan. Nah, sampai beliau itu sarjana muda terakhir ya, dia itu di semester 6. Dan ini Pak Jokowi harusnya itu KKN di Juli sampai September karena ini adalah belum masuk ke tahun ajaran baru ya. Kalau misalkan beliau KKN-nya itu setelah di semester 7 berarti dia KKN 84, nggak mungkin juga kan? Atau mungkin 85 sesuai keterangannya Pak Jokowi. Gue juga nggak tahu di sini ya. Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Seharusnya kalau misalkan KKN itu kan udah masuk di jenjang S1 dulu baru bisa daftar KKN ya, sesuai dengan
keterangan dari Bareskrim yang dimana ada nilai KKN di sarjananya. Berarti seharusnya kalau seperti itu di semester di sarjana muda ini, kalau misalkan kita mengacu pada dokumen Bareskrim yang KKN-nya 83 itu harus pendaftaran di sarjana muda terakhir ini. Lalu apakah mungkin sarjana muda itu mendaftar KKN untuk ber-KKN di periode ini akhir 93? Akhir 83. Kan itu agak sesuatu yang agak aneh ya. Lalu kalau misalkan KKN-nya itu setelah S1 baru masuk akal, karena memang kita misalkan semester 7 awal sarjana S1 itu dia mendaftar KKN gitu kan. Maka yang pernyataan valid di sini adalah pernyataannya Pak Jokowi. Nah, intinya kan 120 SKS itu range-nya itu di 1 sampai 6 ini. 1 sampai 6 ini range dari 100 sampai 120 SKS sarjana mudanya Pak Jokowi, dan yang bawah ini adalah range untuk sarjananya Pak Jokowi. Nah, di sini ada mismatch KKN ya, seperti yang gue jelasin tadi. Terus kita track bagian yang Pak Yosua ngomong tentang sebuah Times New Roman ya. Ini di sini. Oke, di sini gue kooperatif dan gue mengaku salah dan kurang teliti di bagian huruf A-nya doang nih, di bagian huruf A-nya doang. Ya, di bagian huruf A-nya doang ya. Nah, ini ada satu A yang ada topinya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Nah, berarti kan ini Times New Roman ya. Sama satu lagi, tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, ada satu titik-titik yang bahkan sangat rapat ya. Yang handpress apa yang bisa menciptakan sebuah titik-titik yang sangat rapat ini. Sementara kalau handpress yang dari saya riset itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Di sini ada gap per titiknya, tapi di sini itu hampir tidak ada gap. Ya, hampir tidak ada gap. Tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya di sini titik di sini itu flat. Kalau misalkan dia disambungin, itu pasti dia ada celahnya ya. Dan di sini tuh hampir nggak ada celahnya. Ya itu aja. Terus untuk apakah ini kan sebenarnya nggak align center. Kita juga bisa berasumsi ya, seperti Pak Polisi yang ngomong kalau misalkan lembar pengesahan itu cuma diraba cekung terus handpress, kita juga bisa ngomong siapa tahu saat pembuatan ini operatornya itu pakainya tuh spasi, diklik dijebret-jebret misalkan ini huruf terus jadi terus di enter diurutin lagi gitu, kepencet kan. Itu sangat gampang untuk mendebat hal-hal. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-temannya itu udah banyak bukti Mbak Legowo jujur, gentle, siapa yang menyimpan kepalsuan pasti akan menerima karmanya. Ingat, Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Nah, lanjut lagi, yang begitu anak muda yang cerdas tidak sia-sia kuliah, membantu mencari kebenaran, jangan diam saja. Dibawa kemana negara Indonesia kita ini kalau ada orang pinter tunduk pada kepalsuan. Dengan kasus Jokowi, UGM kini bukan lembaga pendidikan untuk mencerdaskan bangsa lagi, tapi jadi tempat belajar nipu publik dan berdusta dari para profesor kemaruk duit dan jabatan. Udah banyak bukti dari huruf Ajat itu dokumen rekayasa tahun 2010 ke atas. Pada semuanya itu dokumen 1980 sampai 86 mereka yang ngerti sekolah sulit mempercayai dokumen milik sang rajawan itu asli. Mantap anak muda yang berkualitas agar menjadi pencerahan untuk menuju kebenaran. Nah, lanjut lagi. Ini dia yang dinamakan anak gen, cerdas, pintar, pemikir, kritis, bukan anak muda yang pelongo-pelongo, kalau ngomong tidak nyambung. Ayo orang pintar jangan diam saja, ikutlah kinerja anak muda ini supaya kebenaran cepat nemui titik temu. Kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya hukum. Orang yang cerdas seperti ini tidak pakai di negeri Konoha, yang dipakai orang yang tidak jelas. Lihat tuh Raja Juli tak layak jadi menteri kehutanan.
Foto di ijazah diganti fotonya Andi Aswan atau rival atau Gogon Termul pasti menganggap itu foto Jokowi sesuai nama ijazah. Jika dibiarkan kebohongan Mulyono, moralitas bangsa akan hancur, anak cucu bangsa akan menjadi malas untuk belajar, membimbing beli. Gibran apa bisa yang cerdas seperti adik ini? Penegak hukum lumpuh tidak terbukti masalah ijazah Jokowi. Mantap anak muda untuk masa depan, mulai sekarang tunjukkan kebenaran dan kejujuranmu. Jangan tergoda sama uang. Banyak sekarang yang udah punya jabatan profesor, daripada punya gelar terbius dengan kebohongan Jokowi. Banyak yang terlibat demi uang tanpa dipikirkan halal dan haram. Yang penting dapat uang. Betul, anak muda yang cerdas, pintar, jujur. Ayo orang-orang baik maju terus membela kebenaran. Jangan mau injak-injak harga diri Indonesia, anak bangsa dan negara, gara-gara orang zolim yang merusak anak bangsa dan negara, perilakunya yang tidak terpuji. Intinya ijazah Jokowi palsu. Jokowi 1000% pakai ijazah orang lain, itu kelar. Cuma karena Jokowi dibela sama Parco dan Rektor UGM, Ova, Amelia, semua jadi kacau. Ditambah termul-termul yang dungu penjilat. Di Indonesia orang pintar, cerdas, ahli itu justru yang bodoh direkrut untuk membodohi rakyatnya. Mantap anak muda, sudah ribuan rakyat menderita gara-gara si Mulyono. Sama ternaknya, anaknya juga tidak ada ijazah SMA. Bongkar semua kebohongannya rakyat bersamamu. Pak Jokowi, nah lanjut lagi teman-teman. Pak Jokowi tidak omong, aku khilaf, minta maaf, memang gak kuliah, ngotot saja diteliti semua, janggal. Kalau polisi mau netral dugaan ijazah palsu pasti sudah selesai, tidak bakalan panjang. Mantul baru ini anak muda cerdas kalau dibandingkan dengan Fufu Fafa, anak muda plonga-plongo. Segera tangkap Jokowi, Fufu Fafa dan kroni-kroninya untuk diadili. Nah, lanjut lagi, semua kebohongan akan terungkap kan di akhirat dan azab. Nah, lanjut lagi. Kenapa pengetahuan para jenderal kalah sama anak muda, terutama di kepolisian, bikin hancur negeri ini. Nah, lanjut lagi. Kalau transkripsi Jokowi sarjana muda, berarti Jokowi harus bisa membuktikan ijazah sarjana mudanya. Nah, lanjut lagi. Hacker orang tangguh, bantu kebenaran dan kejujuran negara. Kalau ijazah Jokowi memang palsu, berarti Jokowi dan siapapun yang membela serta mendukung kebohongan Jokowi, maka akan segera mendapatkan malapetaka atau bencana kehancuran yang buat mereka jadi melarat 7 turunan. Semestinya siapkan figur seperti anak muda ini untuk jadi tim pembela. Akan berharap pendapat anak muda ini bisa sampai di rumah sidang. Ayo tim Jokowi dan tim RRT sepakat untuk maju di sidang dan pengadilan. Jokowi sudah terbukti kuat dengan bukti-bukti dari semua penelitian handal. Kalau ijazahnya benar-benar asli, palsunya Jokowi sama termul-termulnya kok masih ngotot membela untuk menutupinya. Ayo hacker yang pintar dan jujur, bantulah bongkar dan bela kebenaran. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan atau komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.